semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin tentang perilaku organisasi. Gimana sih orang-orang di tempat kerja itu saling berperilaku dan saling berinteraksi? Topik ini penting banget buat kalian yang ingin tahu lebih dalam tentang dunia kerja atau yang sudah terjun ke dunia kerja. Jadi, perilaku organisasi itu fokusnya ada di 3 hal utama, yaitu individu, kelompok, dan struktur organisasi. Nah, jika kita bisa paham cara 3 kerja hal ini, maka kita bisa menciptakan lingkungan yang nyaman dan tentunya produktif. Kita mulai dari individu ya. Setiap orang di organisasi itu punya karakter yang unik. Misalnya, ada yang kerja keras banget karena termotivasi, tapi ada juga yang malas-malasan karena tidak punya tujuan yang jelas. Contohnya nih, ada 2 karyawan, Feby dan Rani. Rani semangat kerja karena sering dapat apresiasi dari bosnya, kayak pujian atau bonus. Sementara itu, Feby kerja seadanya karena ngerasa usahanya tidak dihargai. Akhirnya, Rani jadi lebih produktif, sementara Feby justru makin males-malesan. Hal kayak gini tuh ada teorinya loh, salah satunya teori Maslow. Jika kebutuhan dasar seperti gaji dan apresiasi sudah terpenuhi, maka karyawan akan menjadi lebih semangat untuk lebih berkembang. Kalau tadi bahas individu, sekarang kita bahas kelompok. Dalam organisasi, kerja tim itu penting banget, tapi masalahnya nggak semua tim itu mulus. Kadang-kadang konflik muncul entah karena beda pendapat atau komunikasi yang kurang. Misalnya gini, ada tim yang lagi ngerjain proyek, Rani ingin memakai metode lama karena menurut dia lebih aman. Tapi, Feby mau coba cara baru yang lebih cepat. Kalau mereka tidak berkomunikasi dengan baik, ya konflik pasti muncul kan? Tapi tenang, konflik itu sebenarnya wajar tahu. Solusinya itu kita bisa saling mendengarkan, komunikasi yang jelas, dan bila perlu kita melakukan sesi team building supaya meningkatkan kerjasama tim buat lebih solid. Yang terakhir ada struktur organisasi. Struktur organisasi itu sama seperti peta. Jika strukturnya berantakan, ribet dan kerjanya nggak efisien. Contohnya nih ya, di sebuah perusahaan, pengambilan keputusan itu begitu lambat karena harus melalui begitu banyak birokrasi. Jadi begitu loh. Ada beberapa tipe struktur organisasi, kayak hierarkis, data, atau matris. Nah, pilih struktur yang sesuai sama kebutuhan organisasi, itu penting banget buat memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Yuk kita bahas contoh nyatanya. Ada perusahaan X yang punya masalah besar. Banyak karyawan resign alias keluar dalam waktu singkat. Setelah dicek, ternyata masalahnya ada di 3 hal. Kurang apresiasi, struktur organisasi yang kaku, dan konflik antara tim. Manajemen perusahaan bikin beberapa perubahan. Mereka mulai memberikan penghargaan bulanan untuk karyawan berprestasi, bikin struktur organisasi yang lebih fleksibel, dan ngadain pelatihan kerja sama tim. Hasilnya, karyawan lebih bersemangat, turnover menurun, dan produktivitas naik. Gampang kan kalau kita tahu masalahnya dari awal? Jadi, dari yang udah kita bahas tadi, perilaku organisasi itu benar-benar penting banget kan? Kalau kita paham gimana cara kerja individu, kelompok, dan struktur, lingkungan kerja bakal lebih baik. Intinya, organisasi yang sukses itu adalah organisasi yang ngerti cara ngatur orang-orangnya dengan baik, baik motivasi, kerjasama, sampai aturannya. Semoga video ini bisa nambah wawasan kalian ya. Jangan lupa, ilmu kayak gini bukan cuma buat teori, tapi harus dipraktikkan di kehidupan nyata.